Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Mang Adun. Oke, udah lama banget ya kita nggak masuk di topik yang disampaikan oleh Ibu Dorisin. Seperti itu, ini udah sampai di topik 70 saja ya. Mang Adun sih sempat baca-baca sedikit ya, dan banyak banget ya itu sampai 70. Tapi di topik yang ke-70 ini Mang Adun rasa cukup penting ya untuk Mang Adun sampaikan kepada pioners. Dan memang ya di sini bisa kita lihat sudah Mang Adun terjemahkan dari judulnya saja ya. Topik ke-70, apakah Dorisin berasal dari core team, dan dapatkah Pi Network akhir tahun ini open mainnet? Nah, itu judul yang bisa dikatakan sangat menarik ya kalau menurut Mang Adun. Jadi ya ayo kita baca sama-sama saja ya. Disclaimer bagi pioners yang mungkin punya Twitter ya, sudah baca soal ini. Jadi Mang Adun menyampaikannya buat pioners yang nggak punya Twitter seperti itu, atau bagi yang punya Twitter ingin nyimak-nyimak juga tidak apa-apa. Oke, kita masuk di pembahasannya ya. Saya suka belajar sejarah. Baru-baru ini selama seminggu terakhir saya mendalami topik berikut. Catatan sejarah yang awalnya dikenal sebagai Taixing Gongsu atau Taixing Gongzi adalah buku sejarah biografi yang disusun oleh Sima Qian Taixing ya, yang menjabat sebagai Taixing pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han Barat. Teks ini mencatat periode yang membentang dari Kaisar Kuning yang legendaris hingga pemerintahan Taishu Kaisar Wu yang mencangkup total 2500 tahun sejarah Tiongkok. Di sini Mang Adun baca cepat saja ya, karena cuman kalimat pembuka bisa dikatakan seperti itu oleh Dorisin. Ketika semakin menyelidiki hubungan antara surga dan manusia, ia tidak mengakui kekuatan misterius surga. Sebaliknya, ia berfokus pada evolusi hubungan ini, berusaha memahami kunci perubahan antara zaman kuno dan modern, dan meneliti perkembangan dan transformasi dinamis dalam sejarah. Oke, karena tadi Mang Adun sempat baca sekilas ya. Di sini ada istilah yang Mang Adun tangkap. Jadi di sini menyelidiki hubungan antara surga dan manusia. Nah, ia tidak mengakui kekuatan misterius surga. Oke, tadi ada ya beberapa pioners itu yang bisa dikatakan itu nggak percaya lah kepada kekuatannya Pi Network atau core team seperti itu, atau mungkin ragu. Nah, terus di sini juga Dorisin menyampaikan ia berfokus pada evolusi hubungan ini. Nah, ini yang nantinya akan menjadi pembahasan dari Dorisin, yaitu bagaimana hubungan antara Dorisin dan core team itu bisa sangat lekat, bahkan sampai banyak pioners yang berasumsi bahwasanya beliau itu berasal dari core team seperti itu ya. Oke, itu clue-nya. Jadi kita masuk di sini. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Karena kita dapat belajar banyak dari sejarah untuk menghindari kesalahan yang berulang. Semua pelopor kita saat ini berada di titik kritis dalam sejarah manusia. Kita sedang dalam proses menciptakannya. Memahami sejarah sangat penting untuk mengetahui cara memastikan keberhasilan Pi Network. Penting untuk menyadari bahwa keberhasilan jaringan Pi bergantung pada upaya kerjasama antara tim inti dan para pelopor saat ini. Kami dengan hormat mengundang para pelopor untuk fokus pada pemenuhan tanggung jawab kami. Oke, yang tadi itu kan ya, jadi hubungannya sembari kita bekerja sama untuk memastikan keberhasilan jangka panjang jaringan Pi. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan para pelopor untuk membaca tentang sejarah, baik yang berkaitan dengan negara mereka sendiri maupun negara lain. Namun saya percaya bahwa membaca Taixing Gongzi sangat penting jika Anda ingin memahami Pi Network dan menjadi pelopor yang bijaksana yang tahu cara membantu kesuksesan Pi Network sehingga kita dapat berhasil. Mang Adun juga nggak tahu di sini di mana untuk mendapatkan bukunya misalkan. Seperti itu ya. Saya sering menerima banyak pertanyaan atau tantangan dari beberapa pelopor yang menentang pandangan saya. Saya ingin menjawab dua pertanyaan ini.
Ya pasti lah ya, banyak pelopor yang penasaran intinya seperti itu. Karena beliau tuh sangat-sangat aktif, dalam satu hari itu bisa sampai puluhan artikel yang beliau share sendiri secara pribadi ataupun yang dari pioner lain ya, seperti itu. Khususnya ya Duta GCP Global. Di sini ya, Q1, apakah Anda dari P Network Core Team? A1, tidak. Saya tidak berafiliasi dengan P-Core Team ya, atau P Network Core Team, dan saya tidak memiliki kontak dengan mereka. Alasan beberapa pelopor tidak mempercayai hal ini adalah karena mereka tidak dapat memahami mengapa saya secara konsisten melindungi dan mendukung P Network Core Team tanpa syarat. Gila ya, ini jujur ya, buat mengaduin pribadi sih tetap curiga sebetulnya, tapi ya itulah yang disampaikan oleh Dorisin ya. Beliau tidak berafiliasi dan tidak memiliki kontak langsung dengan core team ya, tapi yang ya gila sih kalau menurut Mang Adun itu sangat-sangat konsisten beliau dalam mendidik dan membagikan pendidikan Pi Network kepada semua pioners ya gitu. Itu yang menyebabkan gitu loh, banyak pioners itu mencurigai ya kepada ya bisa dikatakan tindak tanduknya Dorisin ya. Oke, di sini kita akan baca lebih lanjut ya. Alasan cukup sederhana ya, alasannya nih kata Dorisin, baik pelopor maupun core team atau tim inti berada di perahu yang sama. Jika kita menentang mereka atau menyimpan keraguan, hal itu hanya akan menunda keberhasilan Penrock atau bahkan beresiko mengalami kegagalan. Saya melihat situasi dari perspektif yang lebih tinggi, menyelaraskan diri dengan mereka untuk memastikan kita dapat bekerja sama secara efektif demi keberhasilan Pi Network. Nah, ini sampai di sini ya, maksudnya yang tadi disampaikan di awal itu clue-nya. Jadi Dorisin tuh memahami, intinya seperti itu, memahami Pi Network, memahami misi dan visi P-Core Team, apa yang P-Core Team inginkan, dan melihat ke berbagai banyak komunitas pioner ya, tentunya komunitas Pi Network seperti itu. Kenapa beliau sampai melakukan ya bisa dikatakan kerja tanpa pamrih sih kalau mau bilang ya. Oke, kita lanjutkan. Saya memahami tujuan tuh kan benar ya. Saya memahami tujuan Pi Network berdasarkan white paper dan mengetahui strategi untuk mencapai keberhasilan. Pemahaman ini berasal dari pengetahuan saya yang luas dalam bidang keuangan, ekonomi, perpajakan, sejarah, dan seni perang. Sun Tzu, seni perang Sun Tzu ya. Sangat penting bagi pelopor yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas ini untuk mempercayai bimbingan dari core team dan global GCP core team, karena mereka memiliki keahlian untuk menuntun kita di jalur yang benar menuju keberhasilan ya. Jadi core team juga sama seperti itu ya, membimbing sebetulnya pioner, baik itu ya jelas secara menghimbau di dashboard di minepi.com ya tuh, dan tidak secara langsung ya bisa dikatakan yaitu duta GCP atau GCP core team ya. Itu kita tahu yang secara global ya seolah-olah itu mewakili ya tangan kanannya core team, walaupun ya di sini Dorisin menegaskan tuh tidak ada hubungannya dengan core team atas apa edukasi yang disampaikan kepada semua pioners ya. Oke, karena mereka memiliki keahlian untuk menuntun kita di jalur yang benar menuju keberhasilan. Beberapa orang bahkan mengancam core team untuk mendorong operating mainnet. Operating mainnet atau open mainnet ya, itu yang merupakan perilaku bodoh anjir yang ber-IQ rendah yang hanya akan menyebabkan kegagalan mereka sendiri. Tindakan tersebut tidak akan merusak Pi Network atau GCP. Wow, ini sangat tegas ya, walau bagaimanapun memang tetap harus dijelaskan,
disampaikan oleh Dorisin. Jadi ya bagi mungkin Mang Adun nggak tahu ya pioners yang dari mana, negara mana nggak tahu. Nah ada katanya itu pioners yang bisa dikatakan mendesak ya, seolah-olah mendesak core team gitu. Jadi mendorong supaya segera open mainnet, seperti itu. Dikatakan itu adalah perilaku bodoh ber-IQ rendah ya sama Dorisin. Karena apa? Di sini yang hanya menyebabkan kegagalan mereka sendiri. Maksudnya ya Mang Adun tangkap di ketika misalkan ya mereka sampai mendorong, memaksa seolah-olah core team itu nggak becus ya, misalkan seperti itu gitu, seolah-olah core team itu nggak bisa gitu kan itu. Jadi mereka itu terobsesi gitu. Nah efeknya nanti ketika misalkan harapan mereka tinggi ya tuh, ketika tidak sampai ya akhirnya menyebabkan putus asa. Itu yang dimaksud oleh Dorisin ya, kalau menurut yang Madun tangkap di sini, yaitu hanya akan menyebabkan kegagalan mereka sendiri. Tindakan tersebut tidak akan merusak Penetrok atau GCP ya. Pernah Mang Adun dulu sampaikan ya bahwasanya bagi GCP, bagi core team, bagi Penetrok itu pioners tuh maaf ya gitu. Kalau cuman 1-2 pioners yang coba untuk menyerah ya seperti itu ya, atau bahkan dikatakan sampai merusak misalkan, ya nggak bakalan mampu untuk menghentikan langkah Penetrok itu sendiri dan core team itu sendiri gitu loh ya. Karena apa? Karena ya jelas misi fisik core team tuh sangat kuat gitu. Jadi siapa yang dapat mengalahkannya gitu. Sampai Bro Nafid itu mengatakan kalau misalkan ada yang ingin bisa dikatakan mengalihkan komunitas GCP, ya harusnya mampu menciptakan komunitas yang lebih besar dari GCP ya, sekisaran 80% lah lebih ya. Itu sudah sering kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Itu biasalah kalau misalkan tidak dibahas ya biasa-biasa saja, tapi seperti sering Mang Adun katakan, informasinya sama, cuman ya pasti pembahasannya itu berbeda ya. Oke, ini untuk yang pertanyaan kedua ya, Q2. Jadi kapan open mainnet akan terjadi? Nah, bisakah core team mengumumkan open mainnet bulan ini? Oke, ini juga ya mewakili lah ya banyak pioners yang penasaran mungkin dengan keadaan saat ini gitu. Akankah open mainnet terjadi ya pada bulan ini atau ya 2024 akhir ini gitu? Dan bisakah core team mengumumkan open mainnet bulan ini? Nah, ini jawaban dari Dorisin ya, tuh secara pribadi. Oke, di situ beliau menjawab, A2, dari sudut pandang pribadi saya yakin core team akan membuat pengumuman. Nah, pada akhir tahun ini kemungkinan besar pada tanggal 31 Desember ya 2024, baik untuk mengumumkan open mainnet atau untuk memperbarui ya kemajuan open mainnet. Nah, situ ya perlu digarisbawahi. Jadi tidak melulu pengumuman open mainnet, tapi ada juga untuk memperbarui kemajuan menuju open mainnet. Oke, jadi kalau misalkan mana pengumuman open mainnet-nya nggak ada nih, ya kita lihat ada nggak pengumuman untuk memperbarui kemajuan open mainnet. Itu sama saja sih kalau menurut Mang Adun ya. Yang penting kan selangkah sampai, kan itu ya sering kita bahas sama-sama. Dan terus di sini kemungkinan pengumuman open mainnet adalah sekitar 80%, sisanya 20% merupakan ketidakpastian. Maksudnya yaitu ketidakpastian ya kita lihat nanti core team ingin mengumumkan apa ya, seperti itu. Dan terutama karena ekosistem belum sepenuhnya siap untuk open mainnet yang aman. Ada di situ perlu ya Mang Adun tegaskan atau dicetak tebal sekalian itu harusnya sama Bu Dorisin ya. Di situ ada istilah itu open mainnet yang aman. Nah, jadi kalau misalkan belum siap sepenuhnya untuk open mainnet yang aman, ya susah ya gitu. Oke, jadi di sini migrasi 10 juta Pi hanyalah masalah permukaan. Masalah sebenarnya berasal dari ketidakpuasan dengan pendaftaran map Pi.
untuk ekosistem. Nah, ini kemarin kita bahas ya, nyambung berarti dengan apa yang Mang Adun bawakan ke Pioners, yaitu dari Picoin ya. Waktu kemarin tuh kekurangan 90.000 lokasi ya, kalau tidak salah seperti itu, atau 90.000 pedagang ya gitu. Nah, ini nyambung sama mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dorisin ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita masih memiliki waktu 23 hari. Itulah sebabnya saya mendesak semua pelopor untuk membantu mendaftar di MapOpai ya dengan KCP. Jika pendaftarannya rendah, itu tidak akan berdampak positif pada Open Mainnet. Nah, maksudnya jadi bagi pioner siapapun ya yang paham lah intinya, yang tahu cara mengaplikasikannya MapOpai, maksudnya itu ya ayolah gitu, bantu sama-sama. Kalau misalkan sebagai seorang pedagang ya, kita punya dagangan apa, daftarkan di situ ya, lokasinya di mana itu sudah sering kita bahas ya, jadi dicek saja langsung. Oke, terus di sini dikatakan tidak berdampak ya, atau itu tidak akan berdampak positif pada Open Mainnet. Maksudnya ya kalau sedikit yang mendaftar di MapOpai ya, core team mungkin melihat di situ. Di situ ya, core team melihat di situ, itu yang Mang Adun sering katakan ya, kan core team melihat gitu loh. Dari mana? Nanti ada di bawah ya. Oke, mengapa core team mengendalikan kecepatan migrasi? Terkadang penundaan disebabkan oleh kapasitas teknis, tetapi yang terutama masalah muncul dari pasar gelap dan nilai pay yang rendah yang mengurangi keamanan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan kalau menurut Mang Adun ya. Masih banyak pioners yang menjual, menghambur-hamburkan pay, menjual beli pay ya, mau bagaimana lagi. Jadi kalau menurut Mang Adun ya, kalau menurut Mang Adun nih, bagi pioners yang ya, bahasa kasarnya ngamuk-ngamuk lah kalau soal Open Mainnet, ngamuknya tuh ya nggak usah ke core team gitu loh ya. Kalau menurut Mang Adun, ngamuknya tuh ya ke orang-orang yang tidak menghargai payah aja gitu. Karena apa? Dr. Nicholas Kokalis dan core team tuh sudah bersusah payah menciptakan aplikasi, membangun misi dan visi. Bagi pioner yang malah jual beli, malah seenaknya gitu kan. Ya itu ya, karena apa ya, di sini sudah sangat jelas ya di sini. Karena apa? Efeknya tuh ke Open Mainnet gitu loh. Efeknya ke Open Mainnet jadi susah dan bisa dikatakan jadi tidak aman ya gitu loh. Oke, kita lanjutkan di sini. Masalah muncul dari pasar gelap tadi itu ya, dan nilai pay yang rendah yang mengurangi keamanan. Selain itu, pendaftaran penjual KCP memerlukan setidaknya 100.000 atau bahkan 200.000 pendaftaran. Nah, ini jelas ya, kemarin kurang 90 ribuan gitu kata Picoin. Core team khawatir bahwa penggunaan utilitas harus memadai untuk 10 juta dompet. Iya, kalau misalkan sedikit yang dagang, sementara gitu yang migrasi dompet paynya sampai 10 juta, itu mana cukup ya. Mang Adun sederhanakan seperti ini. Contoh ya, ketika misalkan Mang Adun dagang contoh di mana ya, di pasar malam lah ya. Kalau pasar malam kayaknya terlalu ambigu ya, atau nggak jelas gitu. Mang Adun contohkan di sekolahan saja ya. Mang Adun contohkan dagang misalkan di sekolahan SD lah gitu kan, anak-anak. Nah, itu ya, satu sekolah itu kan anak-anak itu kurang lebih kisaran ya 200 murid lah kita anggap. Nah, kebetulan tuh karena cuaca sekarang musim hujan, yang ada tuh pedagang cuman sisa 2 orang yang berangkat. Akhirnya gitu kan, pedagang lain yang nggak berangkat, itu efeknya itu ke Mang Adun dan teman Mang Adun itu karena 2 orang, sementara pioners atau muridnya itu kan 200 orang. Pioner 10 juta, kalau yang dagangnya sedikit habis ya, diserang gitu loh. Itu yang dimaksud oleh Dorisin ya, di situ ya harus memadai untuk 10 juta
dompet. Wah, bisa diserbu itu kalau misalkan sedikit pedagang. Sementara dompet yang diimigrasikan itu kan 10 jutaan ya. Jadi harus minimal seimbang lah ya. Yang dikatakan oleh Dorisin di situ 100.000 atau bahkan 200.000 pendaftaran. Oke. Jadi oleh karena itu ketika pelopor menunjukkan rasa hormat mereka terhadap DCP, itu akan membuat core team merasa lebih aman untuk melanjutkan open mainnet. Kita lanjutkan bagaimana. Seperti yang saya sebutkan kemarin, pioner hendak fokus pada peran mereka ya. Peran kita adalah ya perintis gitu. Perintis ya merintis ya, benar-benar harus perih gitu kan, namanya juga merintis bukan pewaris ya, kata Gen Z itu seperti itu. Satu, katanya pelajari buku pegangan pelopor secara mendalam dan bagikan informasi di semua kelompok untuk mendorong para pioner lain agar menghormati GCP dan menghargai pipe mereka. Praktik ini akan membantu mengurangi tekanan ke bawah pada harga pasar valuta asing. Strategi ini dapat mengurangi risiko kegagalan open mainnet. Terus yang kedua, daftarkan penjual GCP secara luas di MapOpay untuk meningkatkan penggunaan utilitas di ekosistem lokal Anda. Ini akan membantu wilayah Anda memperoleh lebih banyak kuota migrasi. Manfaatkan pembayaran PAI sebagian bersama dengan sejumlah kecil uang fiat untuk menarik pedagang dan penyedia layanan. Strategi ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan open mainnet. Nah, jadi kalau misalkan ya bagi pioner, aduh mang, gue nggak ada modal nih. Nah, itu salah satu triknya kata Dorisin, yaitu dengan sebagian uang fiat. Jadi kalau misalkan kita harga barangnya itu 100.000 ya, itu jadi usahakan untuk pembayaran PAI-nya itu seharga nilai GCP-nya 50.000 dan 50.000-nya itu uang fiat sehingga kita bisa belanja lagi. Maksudnya seperti itu ya. Oke, jadi jika semua pelopor dapat menerapkan kedua strategi ini yang disebutkan di atas ya, core team akan dapat melihat kedua indikator dari catatan blockchain. Nah, di sini ya yang tadi mengadun katakan tuh core team bisa melihat, dan pendaftaran MapOpay. Informasi ya jelas ya. Kalau pendaftaran MapOpay itu kan langsung ada lah catatannya. Toke udah ada lagi nih. Nah, informasi ini akan membantu core team memutuskan apakah mereka akan melakukan open mainnet pada akhir tahun ini dengan hanya tersisa 23 hari. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Saat ini Global GCP Core Team telah menerjemahkan buku pegangan pioner ke dalam 20 bahasa, merupakan tanggung jawab semua pioner. Dikatakan semua pioner lah ya di sini untuk membacanya sebanyak 5 kali dan membagikannya secara luas untuk melibatkan dan menyadarkan pioner lainnya. Ini adalah strategi 1. Global GCP Core Team telah membimbing semua komunitas GCP regional dan tingkat negara untuk mendaftarkan di MapOpay di bawah bimbingan Ibu Lumari yang dari Filipina itu ya. Kami membuat kemajuan besar, tetapi itu masih belum cukup. Semua pelopor harus mengambil tindakan seperti yang dinyatakan dalam artikel saya ya, itu yang sebelumnya Madun sempat baca juga sedikit. Semangat perahu naga. Semakin banyak orang yang mendayung, semakin cepat perahu mencapai tujuannya. Ini untuk strategi yang kedua. Oke ya, semoga sukses. Amin 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 ya. Sehat selalu untuk Ibu Dorisin. Disclaimer ya, ini bagi yang suka silakan, yang nggak suka silakan. Mengadun rasa ini cukup penting ya. Jadi untuk pioner sejati khususnya ya, itu ya seperti itulah yang disampaikan oleh Dorisin, yang mana tadi ada 2 pembahasan. Yang pertama, apakah Dorisin berasal dari core team dan dapatkah Penlock akhir tahun ini open mainnet. Tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Silahkan di play lagi aja kalau ingin jelasnya lagi. Jadi seperti itu ya. Cukup kiranya Mengadun sudah ya. Udah lama ini nggak bahas ke topik Dorisin ya. Waktu itu sih sempat ada yang komen ya. Mengadun buka-bukaan aja di sini ya. Ada yang nggak suka gitu kan. Tapi mau bagaimana lagi? Sekiranya Mengadun tuh nggak pernah ya melihat atau
mengspesialiskan lah atau mengkhususkan gitu informasi dari siapa, nggak bisa seperti itu. Jadi sekiranya informasinya itu bermanfaat bagi pioner, ya kenapa tidak, baik itu dari Dorisin ataupun dari pioner lain. Kan intinya seperti itu ya, supaya kita update dan tidak ketinggalan informasi. Oke, baik pioners ya, kiranya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua yang stay selalu channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe, juga yang baru gabung juga banyak ya. Selamat bergabung di channel Mang Adun, gak usah heran dengan gaya bahasa dan penyampaian Mang Adun yang seperti ini. Oke, terima kasih ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, love you, bye bye.